Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Tidak ada suara yang sia-sia, tidak ada suara yang tidak mungkin didengar. Mungkin itulah yang bisa menggambarkan bagaimana situasi saat ini, bagaimana situasi yang terjadi pada momen ini, di mana suara teman-teman yang kompak untuk menolak penundaan untuk TMT CASN yang dilakukan secara serentak itu akhirnya didengar oleh berbagai pihak ya. Jadi kekompakan teman-teman calon ASN yang menolak untuk kebijakan TMT serentak, kemudian ada hashtag Save CASN 2024, pada akhirnya didengar oleh para petinggi negeri ini. Salah satunya adalah para DPR. Mereka akhirnya banyak yang bersuara. Ada di antara mereka yang kaget dengan hasil surat keputusan yang diedarkan. Banyak para DPR yang akhirnya menganggap adanya miskonsepsi bahwa mereka tidak pernah membahas tentang serentaknya TMT, tapi yang mereka bahas adalah deadline. Ini hampir serupa dengan video yang pertama kali saya buat, bahwa saya memiliki asumsi dari hasil rapat itu bahwa tidak ada yang namanya serentak untuk pengangkatan, yang ada adalah batas deadline, karena ini diupayakan agar semua daerah yang belum beres, SKB-nya belum dimulai, kemudian pengumuman juga ada yang belum selesai, agar mereka beramai-ramai untuk menuntaskan. Itu adalah deadline. Tapi pada akhirnya surat keputusannya berbeda dan akhirnya ramai. Dan salah satunya ini pada hari ini, bahkan malam ini lagi ramai menjadi headline di berita-berita, adanya DPR versus Pan-RB terkait miskonsepsi yang terjadi. Nah, selebihnya akan saya tampilkan VT cuplikannya. Teman-teman silakan amati buat yang belum nonton. DPR RI Bapak Zulfikar Arsesadikin dan analis kebijakan publik Bapak Agus Pambagio. Selamat sore Pak Zulfikar, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Fikri, selamat sore Pak Agus. Baik, saya akan ke Pak Zulfikar terlebih dahulu. Pak Zulfikar, sebetulnya penundaan pengangkatan CASN ini apakah merupakan hasil keputusan rapat antara Komisi 2 dengan Kemenpan RB? Fitri, mestinya diundang satu lagi dari Kemenpan RB atau BKN ya, karena semangat kita di Komisi 2 waktu rapat itu berdasarkan kesimpulan yang kita dapat dari pendapat dan pandangan teman-teman Komisi 2, kita itu maunya mempercepat, ya, mempercepat penataan dan penyelesaian, dan waktu yang kita berikan itu adalah waktu untuk batas akhir penataan dan penyelesaian tersebut, bukan waktu dimulainya gitu. Ini kelihatannya ada perbedaan pemahaman yang mengimplementasikan hasil rapat tersebut. Demikian Fitri. Oke, tapi kemudian sampai Menteri Riri menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 ini merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Artinya ada salah tafsir atau bagaimana Pak Zulfikar? Ya, keputusan bersamanya sebenarnya kan kalau kita ikuti proses rapat itu adalah mempercepat penataan dan penyelesaian, dan sekali lagi waktu yang kita berikan itu adalah batas akhir penataan dan penyelesaian itu, bukan dimulainya, termasuk dimulainya pengangkatan. Kalau kita sih maunya, kalau memang tahapan itu sudah selesai, yang CPNS maupun CP3K tahap 1 yang saat ini sudah pengisian daftar hidup dan pengusulan NIP, ya udah di SK-kan saja. Kan Maret ini ya yang formasi 2004 itu yang tahap 1 dan PNS itu. Mestinya kan April atau Mei sudah keluar tuh pengangkatannya. Lalu yang tahap 1 juga kalau memang harus Juli ya Juli keluar, begitu Fitri. Tidak diserentakkan CPNS itu 1 Oktober 2025 dan CP3K 1 Maret 2026. Ya berangsur-angsur saja gitu. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi perwakilan DPR tadi menyampaikan adanya miskonsepsi yang terjadi yang diterima oleh pihak Pan-RB dalam hasil rapat putusan. Jadi pihak DPR itu berusaha agar ini segera dituntaskan untuk seleksi CASN agar tidak terlalu molor, apalagi melihat banyak daerah yang belum tuntas. Ada untuk tes P3K tahap 2 ada juga yang belum dimulai, agar bisa segera diselesaikan. Dan akhirnya mereka memberikan batas untuk CPNS, masa terakhir untuk tenggatnya adalah 1 Oktober. Itu bukan masa TMT serentak, tapi masa tenggat. Kemudian yang P3K, masa tenggatnya adalah 1 Maret 2026. Itu bukan untuk acuan serentaknya TMT, tapi masa tenggat. Artinya, untuk daerah-daerah yang udah beres,
diharap bisa langsung segera mengeluarkan SK-nya. Nah, untuk daerah yang belum beres, ya segera untuk menuntaskan dengan batasan yang sudah dibuat. Tapi pada akhirnya, pihak PNRB memiliki konsepsi yang berbeda dan keluar surat putusan yang menyampaikan adanya serentak untuk pengangkatan CASN, yang TMT-nya untuk CPNS adalah 1 Oktober dan yang P3K ini malah lebih jauh lagi, yaitu 1 Maret 2026. Dan akhirnya terjadi huru-hara. Tapi pada akhirnya suara-suara yang disampaikan oleh teman-teman di sosial media, ada yang komentar di platformnya PNRB, BKN, bahkan ke Bu Rini-nya langsung, ada juga yang membuat berbagai suara-suara di media sosial, termasuk saya juga. Sedikit banyak pasti ini juga didengar oleh para petinggi dan akhirnya sekarang mendapatkan jawaban. Kita tinggal menanti aja bagaimana nanti DPR tidak hanya sekadar ngomong aja, tapi mereka juga akhirnya membuat sebuah kegiatan rapat ulang untuk membahas hal ini, meninjau ulang agar benar-benar nanti adanya revisi untuk penetapan TMT yang semula direncanakan serentak akhirnya berubah. Sebenarnya saya sepakat untuk yang serentak, tapi tidak untuk angkatan ini, karena ini terlalu mendadak. Mungkin untuk angkatan berikutnya, saya sepakat itu diadakan yang namanya serentak untuk pengangkatan. Karena itu bagus untuk para peserta yang mungkin sudah bekerja. Mereka akhirnya tidak menerka-nerka kapan harus resign, karena mereka udah pasti tahu kapan bulan harus berhenti, karena sudah terdeadline dari pihak PNRB dan juga BKN. Itu sangat cocok untuk angkatan selanjutnya di pengangkatan 2026 misalnya kalau dibuka ya. Nah, kalau untuk yang tahun ini ya jangan, karena kan udah masuk timeline yang terakhir dan banyak yang udah resign gitu. Yang jelas kita nantikan aja, semoga ini tidak hanya menjadi angin berlalu aja, dan semoga DPR juga segera melaksanakan rapat dan untuk merevisi hasil keputusan gitu ya. Dan saya doakan semoga itu terjadi teman-teman ya, dan akhirnya teman-teman yang mungkin sudah kecewa, mungkin sudah menangis, mungkin ya sudah bersedih, sudah mulai putus asa, bisa bersemangat lagi. Ayo kita bareng-bareng berdoa bersama, kemudian menyuarakan terus sampai nanti terbit surat putusan untuk merevisi hasil surat sebelumnya, di mana TMT dilaksanakan secara serempak akhirnya diubah menjadi batas deadline. Bukan TMT, tapi batas deadline, sehingga daerah yang sudah siap membagikan, ya tinggal langsung membagikan. Daerah yang belum, ya langsung segera menuntaskan sesuai dengan tenggat yang telah dibuat. Oke teman-teman, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan di video ini. Teman-teman jangan sedih, jangan kecewa, tetap terus semangat aja menyuarakan aspirasi teman-teman dan jangan berhenti untuk berdoa. Intinya tetap imbangi dengan bersabar. Teman-teman silakan marah boleh, tapi tetap dengan etika ya. Jangan memaki, jangan mengumpat gitu ya. Tetap kritis gitu ya. Kritis dan jaga etika gitu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap bersabar. Sampai jumpa.